Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan Al-Barzanji. Al-Barzanji itu nama lain sebetulnya dari, kalau orang Jawa mengatakan berjinjen, tapi sebenarnya berjanji itu adalah nama dari seseorang, yaitu mu'alif dari kitab Al-Barzanji yang bernama Ja'far bin Husain Al-Barzanji. Sehingga membaca karya beliau sehingga orang mengatakan berjinjen. Ada yang namanya tiba, tapi orang sini, daerah sini mengatakan berjinjen. Itu yang sering dibaca juga adalah tiba, Syekh Abdurrahman Ad-Dibawi namanya. Yang maulid, orang mengatakan maulid dari berjinjen itu atau berjanji diambil dari seorang ulama besar habaib yang bernama Ja'far bin Husain Al-Barzanji. Awal mulanya seperti itu, sehingga orang Jawa lebih mudah mengatakan semua dianggap berjinjen, termasuk maulid sing tuduror. Mungkin orang Jawa mengatakan itu juga berjanji, berjinjen. Tibai Syekh Abdurrahman Ad-Dibawi namanya, sehingga dikatakan maulid tiba, tapi juga dikatakan berjinjen. Nah, itu pada awalnya seperti itu. Makanya dimaksud berjanji ada diambil dari seorang habaib yang bernama Syekh Ja'far bin Husain Al-Barzanji. Kemudian dasar kegiatan kita melaksanakan berjanji, atau lebih enaknya adalah sirah nabawiyah. Sebetulnya adalah sirah nabawiyah, bagaimana perjalanan Rasulullah ketika belum lahir sampai beliau lahir, kemudian sampai besar dan seterusnya. Sirah nabawiyah, perjalanan dakwah dari Rasulullah. Kita menganggap ini adalah satu dawuh apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat, solawatnya termasuk bentuk sirah nabawiyahnya. Di sini menjadi penting karena apa? Berjanji ini mengangkat sejarah Rasulullah, makhluk termulia, makhluk yang paling mulia. Tidak ada yang melebihi kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Untuk kelebihannya seperti itu. Nah, dasar kita melakukan berjanji itu karena bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Bentuk kecintaan itu tidak harus dibuktikan dengan apapun, karena kita cinta. Maka salah satu tanda cinta kita kepada Rasulullah, manusia, makhluk termulia, makhluk paling sempurna, adalah dengan kita membaca sirah nabawiyah, bersolawat kepada beliau. Nah, ini salah satu bentuk cinta kita. Maka harapan di situ banyak sejarah, diantaranya adalah bagaimana ketika Rasulullah dalam kandungan, bagaimana ketika Rasulullah lahir, kemudian bagaimana akhlak beliau dan lain sebagainya. Nah, ini yang termaktub di dalam Al-Barzanji. Nah, mungkin menjadi saat ini menjadi cerita, walaupun sebagian kelompok mengatakan itu adalah bid'ah, karena bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Kemudian sejarah munculnya berjanji ini ketika orang mencintai Rasulullah itu, mencintai seseorang, apakah butuh bukti? Sejak zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka cintanya kepada Rasulullah, sehingga mereka mengatakan satu helai rambut Rasulullah lebih saya sukai daripada dunia seisinya. Ini kecintaan para sahabat. Satu helai rambut Rasulullah lebih saya cintai daripada dunia seisinya. Nah, itu kecintaan para sahabat kepada Rasulullah, diteruskan kepada generasi selanjutnya, para tabi'in. Sejarah Rasulullah melalui para sahabat tabi'in sampai hari ini, termasuk munculnya karya-karya para ulama. Di antaranya adalah ada yang namanya qasidah burda.
dan lain sebagainya itu adalah bentuk karena kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, bukan Rasulullah yang butuh terhadap kita, tapi kita yang butuh terhadap Rasulullah. Karena Allah menciptakan dunia, Allah menciptakan dunia seisinya ada Lailatul Qadar, kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu Allah menciptakan Lailatul Qadar, Allah menciptakan dunia, Allah menciptakan semuanya ini karena ada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini bentuk dari kecintaan kita. Banyak ulama yang membuat karya, ada Maulid Simtudur, ada Maulid Tibai, ada karya-karya yang lain karena kecintaan kepada Rasulullah digambarkan dalam satu karya, sehingga mereka cintanya begitu cintanya kepada Rasulullah, begitu kangennya kepada Rasulullah. Kalau kita sudah kangen, maka semoga kita mendapat sebagai umat yang cinta terhadap beliau. Suatu saat kita juga akan diakui menjadi umat beliau, masuk dalam satu umat yang dirindukan oleh Rasulullah, yang ditangisi oleh Rasulullah. Pada waktu itu ketika ditanya para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Aku merindukan sahabatku, aku merindukan saudaraku. Bukankah kita adalah sahabat, bukan kita adalah saudara ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Kalian setiap hari bertemu dengan aku, bertatap muka bertemu. Yang aku rindukan adalah umatku yang mencintai aku. Nah ini Rasulullah, sehingga begitu kangennya kita kangen dengan Rasulullah, Rasulullah pun kangen dengan kita. Tapi kecintaan kita buktikan dengan salah satu cara yang mungkin diantaranya dalam melakukan perjanjian. Nah, kalau maulid itu adalah hari kelahiran, makanya disebut bulan maulid. Bulan maulid itu adalah bulan kelahiran. Ada maulud. Kalau maulud itu ketika Rasulullah dilahirkan, itu namanya maulud. Itu adalah nabi yang dilahirkan atau orang yang dilahirkan. Kalau maulid, memperingati maulid berarti dimana ketika Rasulullah dilahirkan, waktu ketika Rasulullah dilahirkan. Nah itu bedanya antara maulud dan maulid. Tapi banyak orang seringkali kurang memahami tentang antara maulud dan maulid. Tapi bentuknya itu intinya sama, ingin mencintai Rasulullah, memperingati hari Rasulullah. Ketika orang-orang yang benci dengan Islam, begitu Rasulullah lahir saja bahagia, kenapa kita orang yang Islam mengaku sebagai umat kok tidak boleh merayakan? Itu kan satu hal yang sangat lucu sekali. Maka ketika dulu sampai hari ini itu banyak orang yang mengatakan bid'ah, banyak orang yang mengatakan itu adalah satu contoh yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ketika orang yang bukan mukmin saja, orang yang tidak percaya dengan Rasulullah, orang yang kafir bahagia dengan kelahiran Rasulullah, apa kita sebagai umat ketika kita bahagia dengan Rasulullah itu tidak boleh? Nah ini satu PR bagi kita sekalian untuk menjelaskan kepada umat bahwa memperingati hari lahirnya Rasulullah, memperingati bagaimana ketika Rasulullah dilahirkan ke dunia ini dengan bentuk yang bermacam-macam, ketika kita ulang tahun kita membuat kue yang besar, ketika orang biasa yang lahir kita pas ulang tahun membuat makanan yang enak. Kenapa? Ketika Rasulullah orang yang makhluk paling istimewa, makhluk yang paling sempurna, ketika merayakan ini kita tidak diperbolehkan. Jadi marilah kita bersama-sama kita luruskan satu pandangan bahwa Rasulullah adalah makhluk yang termulia. Laulaka ya Muhammad ma tola'at samsul. Ketika tidak ada engkau ya Muhammad, maka matahari tidak akan pernah terbit. Nah ini nama Muhammad satu keistimewaan. Ketika begitu bahagianya Abdul Muthalib, begitu bahagianya, maka akan kau beri nama siapa? Cucumu ya Abdul Muthalib. Maka beliau mengatakan akan saya beri nama Muhammad, dengan harapan dia akan menjadi orang yang dipuji oleh zat yang ada di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makhluk yang ada di bumi. Ini
Ini harapan dari Abdul Muthalib, kakeknya, gendong Rasulullah. Nah ini mau bentuk dari ini, kita sama-sama, kita yang muslim, kita yang mengaku mencintai Rasulullah, merayakan ini. Jangan bosan kalau membuat kue, kita ulang tahun membuat kue. Kenapa orang yang lahir sekali lagi, kenapa orang yang begitu istimewa memperingatinya hanya biasa-biasa saja, bahkan kita tidak boleh memperingatinya. Kegiatan Al-Barzanji ini tidak hanya dilakukan pada bulan Maulid atau bulan Mulud atau Rabiul Awal, itu saja tidak. Bahkan mencintai Rasulullah itu tidak harus menunggu 1 bulan. Setiap saat, bahkan setiap saat seharusnya kita mencintai Rasulullah dengan bersolawat. Membaca Maulid tidak hanya pada bulan Maulid, tidak terbatas oleh hari, tidak terbatas oleh bulan, tidak terbatas oleh tahun. Kalau kita peringatan hanya 1 tahun sekali, ini kalau kita mengakui cinta pada Rasulullah, berarti cinta kita kurang. Berarti cinta kita kurang. Masa hanya 1 bulan, hanya 1 tahun, 1 bulan, bahkan berhari-hari tidak apa-apa, karena bentuk kecintaan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penting bagi kita sekalian. Pelaksanaan kegiatan berjanji itu banyak, ada yang dikerjakan di rumah-rumah bergilir, ada yang mingguan, ada yang mungkin harian, ada yang di masjid, ada yang di mana-mana dilaksanakan. Tapi biasanya serentak itu pas ketika bulan Rabiul Awal bertepatan dengan bulan kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tata caranya, kalau kita melaksanakan berjanji atau maulid yang lain seperti Simputuror, ada maulid tibai dan lain sebagainya, nanti tata caranya berpakaian sopan, keadaan suci, jangan dianggap bergurau bahwa ini adalah sirah nabawiyah. Bid'ah itu ketika kita menggunakan bahasa Arab, kenapa dibid'ahkan, tapi kita membaca sejarah sejarah dengan Indonesia tidak dibid'ahkan. Kalau kita membaca sejarah orang tua kita tidak dibid'ahkan, kenapa ketika membaca sejarah Rasulullah dibid'ahkan? Nah ini satu hal yang mungkin perlu dipahami. Kegiatan-kegiatan nanti secara berjamaah atau secara sendiri-sendiri diperbolehkan melakukan maulid. Ada yang menggunakan terbang, ada yang menggunakan rebana atau bahasa lain terbang dan lain sebagainya, tidak masalah karena bentuk kecintaan. Makanya ada yang berjoget dan lain sebagainya, itu karena bentuk kecintaan mereka terhadap Rasulullah. Jadi jangan disalahkan, orang yang cinta itu biasanya lupa segalanya karena bentuk cintanya kepada yang dicintai. Kemudian kemanfaatan dari melakukan berjanji adalah bagaimana syafaat Rasulullah SAW yang selalu kita perhatikan. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggalati bahwa syafaat Rasulullah itu orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat. Maka harapan kita dengan Rasulullah, membacakan sholawat kepada Rasulullah, kita mendapatkan syafaatnya, diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita belum pantas untuk bertemu dengan keadaan kita dengan Rasulullah, tapi harapan kita tidak bertemu dengan Rasulullah, walaupun tidak bertemu, tetapi kita diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul waliya, nasallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.